Ya, sebagian besar orang berpikir pasiennya perlu diedukasi. Kemudian Mas Jawat ambil session waktu, kemudian Mas Jawat memberikan sejuta nasihat bahwa pemberian pengontrol harus diberikan bersamaan dengan pelega, bahwa Bapak tidak boleh melepaskan pengontrol Bapak, bahwa pengontrol Bapak harus Bapak gunakan secara rutin karena pembuluh nafas Bapak seperti ini dan sebagainya, tanpa Mas Jawat tahu sebenarnya pasien ini tidak patuh karena ini, kasus ini, artritis. Jadi pada pasien yang mengalami artritis, dia akan kesulitan untuk menggunakan inhaler. Terlebih-lebih inhaler itu bentuknya adalah MDI yang membutuhkan sinergi dari tangan, menggerakkan tangan dan menarik nafas. Ya, pada pasien yang artritis dia sulit sekali menggerakkan tangan atau merasakan nyeri apabila dia menggunakan inhaler dalam bentuk MDI. Apalagi kira-kira yang Mas Jawat bisa lihat dari kasus ini, selain penyakit artritisnya. Mas Jawat tentunya tahu penggunaan ibuprofen akan memperberat pasien asma. Padahal pasien dengan artritis membutuhkan pereda nyeri dan membutuhkan kadang-kadang diresepkan oleh dokter ibuprofen. Nah, kasus Tuan BW ini akhirnya mengambil atau menarik satu benang merah bahwa Tuan BW ini tidak patuh menggunakan obat, bukan karena dia tidak menggunakan obat dalam tanda kutip sengaja tidak menggunakan obat, tetapi karena kondisi penyakit yang menyertainya menyulitkan dia untuk menggunakan MDI-nya. Lalu sebagai apoteker, apa yang harus kita berikan saran? Kalau dalam kasus ini berarti kita harus diskusi kembali kepada dokter untuk memilihkan terapi mana nih yang cocok untuk pasien BW ini, apakah tetap akan menggunakan pengontrol dan pelega MDI, namun tentunya karena masalah pasien ini kesulitan menggunakannya, berarti harus tambah alat bantu spacer. Atau pasien harus menggunakan jenis yang lain, DPI, yang sehingga tidak membutuhkan pasien untuk menekan puff pada saat menggunakan Certide. DPI itu nanti Mas Jawat bisa lihat di sessionnya Bu Dr. Weni, yaitu hanya mengklik dan membutuhkan kemampuan si pasien untuk menarik. Bahasa kita menyedot ya, supaya gampang ingatnya, menyedot. Seperti itu. Nah, kalau terapinya kalau pasien ini kemudian direkomendasikan seperti itu dan dibicarakan kepada dokter, kira-kira masalahnya selesai nggak? Oh ya, satu lagi tadi, ibuprofennya. Pasien ini kan membutuhkan pereda nyeri untuk artritisnya. Berarti rekomendasi yang bisa diberikan apa? Ya, mungkin salah satunya adalah rekomendasi pemberian paracetamol untuk pasien dengan artritis dan asma. Seperti itu, Mas Jawat. Nah, jadi dalam manajemen pasien asma ada beberapa faktor kunci. Yang pertama, pastikan pasien memahami tujuan terapi pemberian pelega dan pengontrol. Ya, karena session ini tidak bicara terapi, berarti nanti kita tidak akan bicara banyak tentang jenis pelega dan pengontrol. Tapi nanti Mas Jawat bisa buka di penata laksanaan asma yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, atau mungkin Mas Jawat bisa akses GINA ya untuk yang sifatnya internasional. Nah, terapi pelega dan pengontrol ini harus kita edukasi kepada pasien. Saya menjumpai pasien mengatakan bahwa saya tidak mau menggunakan pengontrol. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan pengontrol, asma saya tidak sembuh. Jadi tetap aja sesek. Jadi si pasien berpikiran atau mempunyai asumsi kalau obat asma itu digunakan, seharusnya dia bisa merelief atau melegakan pernafasannya. Nah, disitulah kita harus edukasi pasien bahwa pasien yang menggunakan pengontrol bukan berarti melegakan, tapi dia hanya mengontrol agar tidak terjadi inflamasi di pembuluh saluran nafasnya. Dan penggunaan pengontrol ini harus dilakukan sepanjang terapi yang diberikan dokter, walaupun tidak sesak. Beda dengan pelega. Kalau pelega hanya diberikan pada saat dia sesak nafas. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada pasien.
Durasi pengobatan juga ini menjadi pertanyaan buat pasien, berapa lama sih saya harus menggunakan pengontrol? Apakah saya harus menggunakan pengontrol sepanjang hidup saya? Nah, ini perlu diedukasi. Apa indikator pasien stop menggunakan pengontrol? Tentunya ada beberapa indikator yang Mas Jawad ketahui, misalnya kemampuan dia dengan alat spirometri ya untuk mengukur berapa kekuatan dia untuk menarik. Kemudian kalau dia asmanya bronkitis, mungkin dengan hasil pendukung yang lainnya. Biasanya dievaluasi 3-6 bulan. Jika 3-6 bulan pasien agak membaik atau kondisi membaik, dokter akan melakukan adjustment dosis. Terus bentuk sediaan. Bentuk sediaan ini juga berpengaruh seperti tadi kasusnya Tuan Bowo ya. Ternyata dia tidak cocok dengan bentuk sediaan MDI. Kenapa? Karena kemampuan dia melakukan penyemprotan karena artritisnya. Bentuk sediaan harus disesuaikan. Demikian juga dengan pasien anak-anak. Anak-anak tentunya tidak mungkin diberikan sediaan yang membutuhkan kemampuan untuk menarik dan aktuasi. Jadi pada saat menekan, kapan harus menarik. Itu akan kesulitan untuk anak-anak. Jadi pasti menetapkan bentuk sediaan sesuai dengan kondisi pasiennya. Dan juga jangan lupa faktor pencetus. Faktor pencetus yang tentunya sudah harus diidentifikasi apa yang menyebabkan si pasiennya menjadi asma. Hampir sebagian pasien asma mengetahui faktor pencetusnya. Hanya satu yang tidak bisa diidentifikasi oleh pasien asma, yaitu apa? Stres. Karena stres kadang-kadang di luar kendali atau tidak merasa stres. Jadi kalau stres, kalau asap rokok, pasien tahu bahwa itu menimbulkan sesak nafas. Bulu kucing, kalau untuk beberapa yang alergi seperti kayak saya dengan kucing-kucing saya alergi, itu juga sebagai pencetus dan lain-lain. Tapi stres ini yang sulit dikendalikan. Nah, kita kembali ke 5 dimensi kepatuhan yang disampaikan oleh WHO. Aduh, waktu saya tinggal 2 menit. 5 dimensi ini teman sejawat harus kembali lagi. Jadi setiap kita menghadapi pasien tidak patuh, kita harus langsung di sini terrecord. Apa nih penyebabnya? Kalau dari 5 dimensi WHO adalah apakah pasien punya masalah dengan sosial dan ekonomi, dia tidak punya kemampuan untuk membeli, kalau bukan pasien BPJS dan tidak di-cover, atau kemampuan dalam pengetahuannya, dia tidak tahu pelega dan pengontrol digunakan kapan, ataukah kemungkinan healthcare sistemnya, kita tadi sebagai apoteker tidak bisa mengetahui kebutuhan pasien, ya, jadi gagal untuk mengetahui kebutuhan pasien, ataukah kondisi pasien, seperti tadi disampaikan, kondisi pasien atau patient related physical dan psikologikal, jadi dia tidak mempunyai motivasi, atau mungkin dia tidak mampu melakukan sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah apakah ada problem terkait obat-obatan lain yang digunakan. Jadi setiap pasien kita menemui pasien tidak patuh, jangan langsung diedukasi, tapi pahami penyebab pasien itu tidak patuh apa, baru lakukan perencanaan. Nah, saya ingin mengingatkan teman Jawa semua tentang konsep pharmaceutical care. Ya, dalam konsep ini sebenarnya kita dipandu dalam memberikan konseling, yaitu apa? Yang pertama adalah assessment. Assessment terhadap apa? Apakah obat yang diberikan itu sesuai dengan kondisi pasien, seperti tadi Tuan Bowo, apakah dia cocok mendapatkan serotype dengan MDI, apakah meningkatkan ketaatannya, apakah sesuai dengan indikasinya, apakah efektif. Kalau memang efektif, sesuai, aman, meningkatkan ketaatan, selesai. Berarti tidak ada masalah. Tetapi bila ada masalah, maka perlu dilakukan care plan, yaitu rencana. Menetapkan rencana itu tidak bisa dilakukan oleh apoteker sendiri, tetapi harus bersama dengan dokter, secara bersama-sama. Kenapa? Untuk menyelesaikan setiap masalah terapi dan potensi masalah terapi yang muncul. Jadi tidak hanya terapi yang diberikan, tapi kira-kira potensi kedepannya apa nih untuk si pasien tersebut. Ini harus dibicarakan bersama-sama. Nah, yang terakhir yang sering kadang-kadang kita lewat karena kita merasa sudah putus hubungan dengan pasien adalah evaluasi atau pasien tidak balik lagi. Evaluasi, catat hasil terapinya. Apakah pasien ada perbaikan? Cara paling mudah adalah kalau pasien itu merupakan pasien yang dalam tanda kutip dia merupakan pasien setia dokter A, dia pasti akan datang kembali ke dokter A. Kita akan lihat profil penebusan resepnya. Jika bulan ini dia ternyata tidak menebus serotype pengontrolnya, berarti pasien tersebut tidak menggunakan serotype-nya dengan
anjuran sesuai dengan dosis yang diberikan atau aturan pakai yang diberikan.